Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, aku sudah berterima terlebih dahulu untuk ketua kelas Mas Fajar. Doa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, selamat siang. Apa kabar hari ini? Baik. Apakah ada yang sudah hadir? Tinggal ya, alhamdulillah. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya untuk materi sebelumnya ini materi apa ya? Ciri-ciri makhluk hidup. Betul. Nah, ciri-ciri makhluk hidup seperti apa? Contohnya ciri-cirinya terus terus berjalan, makan minum. Untuk materi sebelumnya kan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang ini berkaitan dengan rantai makanan dari siapa makan siapa. Nah, dari gambar tersebut ini menunjukkan proses apa? Rantai makanan. Dimakan ular. Berular itu makanya. Kalau misalnya salah satu kelompok ini hilang, apa yang akan terjadi? Tidak Ada yang bergerak. Misalnya rumputnya hilang, mati semua. Mati semua. Katak doang yang hilang. Populasi pembelajarannya. Yang pertama itu soal mengerti gambar. Tadi itu peserta didik dapat menjelaskan pengertian rantai makanan, kemudian pentingnya rantai makanan bagi keseimbangan alam. Lalu peserta didik juga melalui diskusi dapat mengidentifikasi komponen dalam rantai makanan dengan lengkap dan tepat. Kemudian peserta didik juga dapat menyusun contoh rantai makanan dari lingkungan sekitar secara benar. Nah, sebelum masuk ke penugasan, Ibu akan menjelaskan sedikit terkait rantai makanan, yaitu keseimbangan dalam rantai makanan sangat penting untuk menjaga stabilitas ekosistem. Setiap makhluk hidup mulai dari produsen, konsumen, hingga akhirnya dekomposer memiliki peran terkait dan harus dijaga keseimbangannya. Nah, dalam rantai makanan ini ada beberapa tingkatannya. Yang pertama itu ada produsen, seperti tumbuhan, kemudian ada konsumen satu atau konsumen primer seperti hewan-hewan karnivora, kemudian ada konsumen sekunder itu hewan-hewan omnivora, dan juga pengurai itu seperti jamur atau bakteri. Di depan ini ada sebuah gambar juga, kemudian apa aja yang ada di dalam gambar tersebut, makhluk hidup apa aja. Nah, untuk melatih pemahaman kalian, Ibu akan memberikan sebuah LKPD. Terima kasih, Bu. Nah, sistem mengerjakan LKPD itu, coba perhatikan semuanya. Perhatikan juga. Untuk sistem LKPD-nya itu kalian akan mengerjakan secara individu. Jadi tolong kalian keluarkan kertas, selembar kertas masing-masingnya ya. Nah, sudah tolong diperhatikan untuk halaman pada mari berpikir itu kalian kerjakan sendiri-sendiri dulu pertanyaannya di lembar kertas masing-masing ya. Kemudian untuk yang bagian mari
berdiskusi. Ayo diskusikan. Nah, itu juga kalian kerjakan sendiri-sendiri. Apa itu? Sebutkan contoh-contoh masuk produsen seperti apa, konsumen satu apa, konsumen dua apa. Bisa semua? Bisa. Ayo kelompok 1 dikerjakan. Sudah semua? Sudah. Baik. Nah, kalian kan sudah mengerjakan secara individu ya terkait pertanyaan 1 dan juga pertanyaan 2 mengenai produsen, konsumen 1, konsumen 2 dan konsumen puncak. Nah, selanjutnya kalian diskusikan sesama teman di dalam kelompok kalian, apakah hasil kalian yang dikerjakan secara mandiri itu sama atau berbeda? Hasilnya sama atau beda? Sama. Sudah semua? Nah, selanjutnya di balik halaman itu kan ada diskusikan dan susun bersama kelompokmu. Nah, ini kalian sesama dalam kelompok itu kalian pilih ekosistem yang dibeli, ada kayak misalnya danau atau sungai atau juga di laut. Nah, terus kalian buat rantai makanan di ekosistem tersebut. Kemudian kalian kreasikan di kotak berwarna hijau ini ya. Kalian buat semenarik mungkin. Baik. Sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, Ibu akan menunjuk salah satu kelompok untuk menjawab hasil diskusi kalian semua ya. Kelompoknya saya. Coba diperhatikan ya teman-teman. Iya. Nah, coba diperhatikan teman-teman. Nah, teman kalian di depan ini kira-kira ekosistem apa yang mereka pilih? Sawah. Nah, coba jelaskan di ekosistem gurun itu rantai makanan seperti apa? Jadi di ekosistem gurun itu untuk produsennya, untuk urutannya yang pertama ada kaktus, yang kemudian dimakan oleh tikus gurun dimakan ular dimakan elang, dan elang menjadi terurai jadi sama ya. Baik, apakah teman-teman ada yang berbeda jawabannya? Coba maju ke depan, ekosistem apa yang dipilih? Ini dihapus sampai api. Nah, untuk kelompok yang di depan, ekosistem apa yang dipilih? Ekosistem laut. Rantai makanan seperti apa? Yang pertama dari fitoplankton, terus dimakan ikan kecil dimakan ikan besar dimakan ikan hiu, terus ikan hiu ke pengurai. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok yang di depan.
Terima kasih, silakan. Jadi berdasarkan hasil diskusi kalian semua, ada beberapa ekosistem ya. Ada ekosistem apa aja? Ekosistem laut, ekosistem kemudian ada danau, sawah, ya, hutan, ya. Nah, dari pembelajaran pada kali ini, kesimpulannya yaitu rantai makanan merupakan proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain melalui peristiwa apa? Makan dan makan. Setiap makhluk hidup memiliki peran penting dalam rantai makanan. Nah, urutan dari rantai makanan apa aja? Produsen, konsumen, puncak dan pengurai. Untuk menjaga rantai makanan agar tidak terganggu, apa saja yang harus kita lakukan? Pelestarian habitat. Pelestarian habitatnya, kemudian menghindari perburuan, lalu mengurangi pencemaran lingkungan. Nah, setelah mempelajari materi rantai belajar ini, apakah kalian semua paham terkait materi ini? Ada yang masih bingung? Tidak Bu. Paham semua ya? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan. Nah, kalau misalnya minggu depan kita belajar memakai model seperti ini, apakah setuju? Setuju. Baik. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua untuk mempelajari materi interaksi makhluk hidup seperti simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, seperti itu ya. Ya Bu. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mas Bayu, silakan memimpin berdoa. Berdoa mulai. Susah. Baik anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.